saya Roselina. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Manusia Menurut Ajaran Kristen. Menurut ajaran Kristen, manusia dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya yang terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan dengan tubuh, jiwa, dan roh, serta diberikan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Dalam pandangan Kristen, manusia memiliki nilai yang tinggi di mata Tuhan dan dipanggil untuk hidup dalam hubungan dengannya, memelihara ciptaannya, serta mengasihi sesama. Namun, akibat dosa yang masuk ke dalam dunia melalui Adam dan Hawa, manusia juga mengalami kerusakan spiritual yang dapat dipulihkan melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Baik, Shalom. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia komunis. Dalam pemikiran komunis, manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang kehidupannya ditentukan oleh kondisi ekonomi dan material. Manusia tidak memiliki kebebasan individu sepenuhnya karena harus tunduk pada kepentingan kolektif. Dalam komunisme, agama sering dianggap sebagai candu yang menghambat kesadaran manusia terhadap realitas sosial dan ekonomi. Manusia komunitas adalah konsep masyarakat ideal yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip komunisme. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, tidak ada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Yang kedua, sumber daya alam dan hasil produksi dibagikan secara merata. Yang ketiga, kesadaran kelas dan kesetaraan di antara anggota masyarakat. Dan yang terakhir, adanya kemandirian dan kebebasan dalam mengatur kehidupan. Nah, tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sejahtera bagi semua anggota masyarakat. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Romi John, program studi pendidikan bahasa Inggris dengan NIM H01124344. Di video ini saya akan menjelaskan tentang manusia humanis dalam agama Kristen. Nah, manusia humanis dalam Kristen menekankan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei dalam Kejadian pasal 1 ayat 27, sehingga memiliki martabat yang lebih tinggi. Prinsip-prinsip dalam manusia humanis. Yang pertama, kasih dan kepedulian, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri dalam Matius pasal 22 ayat 39. Yang kedua, keadilan dan martabat, memperlakukan setiap orang dengan adil dan bermartabat. Prinsip yang ketiga, hubungan dengan Tuhan, di mana nilai manusia terpenuhi saat hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tujuan dari manusia humanis yaitu mewujudkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari dan membangun hubungan yang harmonis dengan antara manusia, Tuhan, dan sesama. Kesimpulannya, dalam Kristen, humanisme bukan menempatkan manusia di atas Tuhan, tetapi menegaskan bahwa dalam memuliakan nama Tuhan tercermin dalam kasih dan penghargaan terhadap sesama. Itu saja dari saya, terima kasih. Shalom, saya Anjeliana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai ciptaan Allah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan secara unik berbeda dari makhluk lain, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-27 yang berbunyi, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di muka bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diberi kuasa atas ciptaan lain. Tuhan memberi manusia tanggung jawab untuk mengelola dan menguasai bumi serta semua makhluk hidup di dalamnya. Dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28 yang berbunyi, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang ada yang merayap di muka bumi. Manusia diciptakan dengan jiwa yang kekal. Berbeda dengan makhluk lain, manusia memiliki jiwa yang kekal, yang akan tetap hidup setelah kematian. Dapat kita lihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 yang berbunyi, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Manusia jatuh ke dalam dosa tetapi berharga di mata Allah. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa, Allah tetap mengasihi manusia dan menyediakan keselamatan melalui Yesus Kristus. Dapat kita baca dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 5 ayat 8 yang berbunyi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, manusia dipanggil untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tuhan menciptakan manusia untuk bersekutu dengannya dan hidup dalam hubungannya yang dekat dengannya. Dalam Mika pasal 6 ayat 8 mengatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah? Nah, jadi manusia adalah ciptaan yang istimewa karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi mereka dan menawarkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Baik, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Priti Sinta Polilin dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Kelas A dengan NIM H012434, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pandangan Kristen tentang hakikat manusia, yaitu manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dalam ajaran Kristen, konsep manusia diciptakan menurut gambar Allah atau Imago Dei berasal dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah. Ini memiliki beberapa makna utama. Yang pertama, nilai dan martabat. Manusia memiliki nilai intrinsik yang tinggi karena mencerminkan sifat Allah seperti akal, moralitas, dan kasih. Yang kedua, relasi dengan Allah. Manusia diciptakan untuk memiliki hubungan pribadi dengan Allah berbeda dari makhluk lain. Yang ketiga, tanggung jawab dan mandat. Manusia diberi mandat untuk berkuasa atas ciptaan terdapat pada Kejadian 1 ayat yang ke-28 menunjukkan peran sebagai wakil Allah di dunia. Yang keempat, kehancuran akibat dosa. Meski gambar Allah dalam manusia rusak karena dosa dalam Kejadian 3, itu tidak hilang sepenuhnya dan dipulihkan dalam Kristus terdapat pada Kolose 3 ayat yang ke-10. Dengan demikian, hakikat manusia menurut Kristen adalah sebagai makhluk yang memiliki keserupaan dengan Allah dalam moralitas, relasi, dan tanggung jawab, meskipun dosa telah merusaknya. Sekian dari saya. Shalom. Baik, Shalom, saya Claudia Anastasia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan secara singkat manusia sebagai makhluk sosial. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18, sejak awal manusia diciptakan untuk hidup dalam hubungan. Tidak baik bagi manusia untuk hidup sendiri, sehingga Tuhan menciptakan komunitas baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Terima kasih. Baik,
Perkenalkan, nama saya Nila Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya. Manusia dikenal sebagai makhluk rasional karena memiliki akal dan kemampuan berpikir untuk membedakan benar dan salah, serta mengambil keputusan berdasarkan logika dan pengalaman. Di sisi lain, manusia merupakan makhluk berbudaya, yang berarti mereka menciptakan, mewarisi, dan mengembangkan budaya dalam kehidupan sosialnya. Gabungan antara rasionalitas dan budaya menjadikan manusia makhluk unik karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, menciptakan keberadaan, dan terus berkembang seiring waktu. Shalom, perkenalkan nama saya Jennifer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk etis. Dalam pandangan Kristen, manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap Tuhan dan sesama. Manusia memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap perbuatan baik dan jahat. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih, tetapi juga bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kehidupan manusia harus mencerminkan kebenaran dan keadilan, sebagaimana diajarkan dalam Alkitab Mika 6 ayat 8. Selanjutnya yaitu paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam ajaran Kristen, paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat mencerminkan kontradiksi yang ada dalam pengalaman manusia dan hubungan mereka dengan Tuhan. Beberapa poin penting dalam paradoks ini yaitu paradoks kehidupan, paradoks manusia, dan paradoks sosial. Paradoks-paradoks ini mengajak umat Kristen untuk memaknai kehidupan mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan serta sesama, sambil terus berjuang untuk tetap hidup dalam ajaran Kristus di tengah tantangan dunia. Shalom, perkenalkan nama saya Meremlina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas D, dengan NIM H0124347. Di sini saya akan membahas poin terakhir, yaitu pandangan-pandangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Nah, langsung saja, ada 4 teologi. Yang pertama, teologi eksistensialis. Pandangan ini menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu dalam mencari makna hidup dalam Tuhan. Artinya, setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya, tetapi di saat yang sama, ia juga harus bertanggung jawab atas pilihannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, teologi eksistensialis mengajarkan kita untuk tidak hanya mengikuti dogma secara buta, tetapi membuat kita betul-betul memahami dan merasakan akan kehadiran Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Selanjutnya yang kedua, teologi pembebasan. Teologi ini muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial dan menekankan bahwa manusia adalah agen perubahan yang harus memperjuangkan keadilan. Nah, dalam praktiknya, teologi pembebasan ini mengajarkan kita untuk tidak diam ketika kita melihat ketidakadilan yang terjadi. Kita harus berkontribusi atau mengambil tindakan-tindakan kecil maupun besar dalam menciptakan keadilan dimanapun kita berada. Yang ketiga, teologi ekologi. Dalam era modern ini, isu lingkungan semakin menjadi perhatian utama dan teologi ini mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari ciptaan Allah. Nah, dalam teologi ekologi ini, dia lebih mendorong kita untuk memperhatikan hal-hal kecil atau hal-hal sederhana yang ada di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, menebang pohon sembarangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu teologi digital. Di era teknologi seperti sekarang, manusia semakin terhubung dengan dunia digital. Teknologi ini mengkaji bagaimana teknologi memengaruhi identitas dan spiritualitas manusia di era modern. Nah, begitupun dalam praktiknya, teologi digital itu mengharapkan atau mendorong kita dalam menggunakan penggunaan teknologi dengan bijak. Perlu diingat, bukan untuk menjadi budak teknologi. Teknologi itu bisa membuat kita lebih diperkuat imannya. Tetapi tidak boleh dilupa juga bahwa ada dampak atau lebih besar dampak negatif yang akan kita dapat jika kita tidak menggunakannya dengan bijak atau dengan baik. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Shalom.
Bye.